Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem pemrograman sistem, yaitu penjadwalan proses. Nama saya Muhammad Pertama. NIM saya itu 2355201029. Di bab 1 pendahuluan, yaitu penjadwalan proses. Mekanisme digunakan sistem operasi untuk mengoptimalkan penggunaan CPU, meminimalkan waktu respon, dan memastikan bahwa semua proses dapat kesempatan yang adil untuk dieksekusi. Penjadwalan yang efisien sangat penting dalam sistem multiprogramming, meningkatkan kinerja dan responsivitas sistem. Ini untuk pendahuluannya di bab 1 ya. Karena kita akan mengetahui penjadwalan proses dan mekanismenya oleh sistem operasi. Di bab 2, konsep dasar penjadwalan proses, yaitu proses program yang dieksekusi. Setiap proses memiliki siklus hidup yang terdiri dari tahap pembuatan, eksekusi, dan terminasi, yaitu CP-BRAS, yaitu periode waktu ketika sebuah proses menggunakan CPU dan eksekusi instruksi. Dan IO-BRAS, periode waktu ketika sebuah proses menunggu operasi input atau output. Jadi ini konsep dasar penjadwalan proses, yaitu dengan komponen-komponen apa saja atau menggunakan apa saja konsepnya. Yang kedua ada algoritma penjadwalan proses, yaitu first come first serve. Algoritma mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangan mereka. Itu ada kelebihan dan kekurangan, yaitu implementasi sederhana, kekurangan waktu tunggu yang tinggi untuk proses yang datang belakangan. Kedua ada shortest job next. Itu dan kekurangan dan kelebihannya meminimalkan waktu tunggu rata-rata. Kekurangan sulit untuk memprediksi waktu CPU BRAS, menyebabkan starvation. Jadi ini adalah di algoritmanya penjadwalan proses dengan beberapa sistem operasi yang meliputi sebagian berikut. Ya, kita lanjut. Setelah dari shortest job next itu ada round robin, yaitu setiap proses mendapat jatah waktu yang sama secara bergiliran. Dan kelebihannya memberikan keadilan dan responsif untuk proses. Kekurangannya memerlukan manajemen time quantum yang efisien dan mengurangi overhead switching. Ini adalah round robin untuk proses jatah waktu secara bergilir, karena ini sangat memerlukan waktu yang sangat efisiensi. Yang ketiga adalah priority schedule. Proses dieksekusi berdasarkan prioritas mereka. Ada kelebihan kekurangannya mendahulukan proses penting. Kekurangannya dapat menyebabkan starvation. Ada proses dengan prioritas rendah. Yaitu kedua ada multi level quick schedule. Proses dikelompokkan dalam beberapa antrian proses. Tipe proses dengan algoritma penjadwalan berbeda setiap antrian. Kelebihan dan kekurangannya: kelebihannya fleksibilitas dan efisiensi. Kekurangannya kompleksitas implementasi. Ini untuk multi level quick schedule itu adalah ya untuk lebih ke arah fleksibel, dan prioritas schedule adalah prioritas yang penting untuk penjadwalan proses. Seperti itu. Setelah itu setelah dari multi level quick schedule itu ada tantangan dalam penjadwalan proses, yaitu starvation. Beberapa proses mungkin tidak pernah dieksekusi jika terus-menerus didahului oleh proses lain. Yang kedua adalah deadlock. Situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Yang ketiga adalah overhead switching. Frequent context switching dapat menyebabkan overhead yang sangat signifikan. Itu implementasi penjadwalan proses. Implementasi penjadwalan proses memerlukan struktur data yang efisien seperti antrian atau heap untuk menyimpan proses yang siap dieksekusi. Sistem operasi modern juga menggunakan teknik seperti penjadwalan
preventif untuk memastikan bahwa proses tidak monopoli CPU. Di bab 3 itu ada kesimpulannya, itu adalah penjadwalan proses adalah komponen krusial dalam sistem operasi yang memastikan penggunaan sumber daya CPU yang efisiensi dan adil. Dengan memahami berbagai algoritma penjadwalan dan tantangan yang terkait, pengembangan dapat merancang sistem operasi yang lebih responsif dan handal. Penerapan solusi yang tepat terhadap tantangan penjadwalan dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya itu meningkatkan kinerja sistem ya, dalam sumber daya CPU-nya. Dan sarannya itu ada egging. Pertama, meningkatkan prioritas proses yang telah menunggu terlalu lama untuk mencegah starvation. Yang kedua ada deadlock prevention and avoidance, menggunakan algoritma seperti bunker algorithm untuk menghindari deadlock. Yang ketiga ada optimasi time quantum, menentukan time quantum yang optimal untuk minimalkan overhead switching sambil tetap memberikan responsif yang baik. Saran-saran ini sepertinya sangat perlu untuk mencegah untuk overhead switching dan menghindari deadlock dan mencegah starvation ya. Oke, kita di daftar pusakanya kita mengambil materi dari sumber-sumber yang ditentukan di daftar pustakanya ya. Oke, terima kasih semuanya.